Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa. Saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Sampit. Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0442700839, UPBJJ Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, kawan-kawan, hari ini saya akan mengerjakan untuk tugas 3, ya, untuk mata kuliah jaringan komputer, yang mana ini kita akan praktek tentang ini ya, tugas ini. Nah, ini kita akan bahas tentang jaringan komputer. Ya, kita nanti akan buat untuk jaringan sederhana. Ya, jaringan sederhana. Lalu kita akan bikin juga server HTTP yang terhubung nanti. Lalu kita akan membuat sebuah DNS. Ya, DNS server dengan HTTP. Lalu kita akan bikin simulasi jaringan ini juga. Ini kita akan bikin nanti menggunakan Cisco Tracer. Oke, baik, langsung saja. Saya akan menggunakan aplikasi namanya Cisco Tracer. Nih ya, Cisco Tracer, pakai Tracer. Kita buka aja aplikasinya. Oke, nanti tampil seperti ini ya tampilan awal untuk aplikasi Cisco Tracer. Nah, ini tampilan Cisco Tracer. Di sini ada menu-menu yang bisa kita pakai untuk save dan sebagainya. Lalu di sini juga ada pilihan untuk device, ya, untuk device-nya. Lalu di sini juga ada pilihan tool device juga. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah jaringan sederhana ya sederhana, dimana kita bisa nambahkan di sini. Misalnya kita punya kita tambahkan dulu device komputer namanya PC kayak gini. Cara nambah PC itu gampang ya, kayak gini. Kalau di tugas itu ada diminta 4 komputer, tapi di sini saya coba contohkan untuk 2 komputer. Langkahnya sih sebenarnya sama. Kalau misalnya 4 komputer tinggal tambah aja 4 komputer. Nah, kayak gini, sudah kita kasih aja 2. Kita taruh sini aja ya, catatan. Oke, jadi Cisco Tracer ini digunakan untuk simulasi ini ya, simulasi jaringan komputer. Oke, nah ini lalu jaringan sederhana itu kita punya switch itu nanti untuk menghubungkan 2 komputer ini. Ya, kita akan tambahkan di sini switch namanya. Nah, ini ya, di switch. Nah, ini kita akan hubungkan dengan kabel jaringan. Ya, kita akan hubungkan dengan sebuah kabel jaringan. Kabel jaringan di sini kita akan gunakan kabel jenis ini ya, jenis strike. Ya, strike karena menghubungkan perangkat yang berbeda ini ya. Kita akan gunakan kabel strike seperti ini. Di sini kita pilih connection. Yang ini kabel strike ya, kalau ini kabel cross. Cross ini perangkatnya sama, misalnya PC to PC. Ini tinggal kita klik aja kayak gini. Kita arahkan ke switch-nya. Ya, kita arahkan ke switch ini. Sorry, ini kita klik di sini. Kita pakai header 1 aja ya kayaknya. Header 1, lalu kita arahkan di sini. Ini lalu kita pasang lagi 1, header 2, kita taruh di sini. Nah, jadinya seperti ini kawan-kawan. Nah, namun di sini masih kabel belum terhubung ya. Di sini masih hijau sebenarnya, tapi di sini orange berarti siap untuk hubungan, cuma belum mendapatkan konfigurasi IP. Maka di sini kita setting dulu IP-nya ya. Untuk IP address-nya kita coba ke PC 0 ini dulu. Kita bisa ke desktop sini, lalu kita setting IP-nya. Oke, setting IP-nya kita gunakan static. IP yang ini kita kasih IP ini ya, 192.168.1.2. Ini IP kelas C ya kawan-kawan. Terus subnet max-nya kita biarkan aja 225, biarkan seperti itu. Lalu di PC 2 juga kita bikin ya, di desktop kita konfigurasi static, kita kasih yang ini 3.
192.168.1.3. Kalau yang tadi 2 ini 3. Ini kalau kelas C itu ada ID network yang ini ya, ID network. Terus yang terakhir ini namanya host, jadi harus berbeda hostnya dengan PC yang satunya supaya tidak tabrakan data. Oke, ini kita subnet mask aja. Oke, kalau sudah seperti ini kita close aja, maka jaringan kita sudah terhubung. Nah, gimana cara mengetahui terhubung atau tidak? Kita coba aja ping salah satu. Misalnya kita gunakan PC 0 ini ya. Kita klik seperti ini lalu kita bisa ke terminal. Nah, di sini kita bisa ping IP-nya tadi. Ini kan PC 0 nih. PC 0 kan tadi kita pakai 2. Kalau PC 1 ini tadi kita pakai 3. Kita ping PC 1. Berarti kita menggunakan 192.168.1.3. Hasilnya TTL. Ya, TTL itu berarti terkoneksi. Seperti itu untuk pembuatan jaringan sederhana. Oke, baik, kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita akan membuat jaringan sederhana dengan menggunakan access point. Kalau tadi kita menggunakan kabel, sekarang kita juga menggunakan access point atau tanpa kabel ya, wireless ya. Oke, kita akan bikin dua buah komputer di sini. Satu, kita tambah 2 komputer, 2. Lalu di tengahnya sini kita akan pasangkan sebuah access point ya, access point ya, sini wireless device. Lalu kita tambahkan aja di sini router ya. Ini kita bisa pakai router ini ya. Kita bisa pakai router ini ya, pakai point access point ya. Nah, seperti itu. Kita bisa tambahkan access point di sini. Nah, lalu kita akan konfigurasi ya. Kita akan membuat konfigurasi di mana nanti kan kita hubungkan komputer ini dengan access point. Misalnya konfigurasi komputernya, komputer ini kita config ya seperti ini ya. Setelah kita config, kita ke physical ya. Lalu di physical ini kita matikan dulu komputer kita, ini nyala ya. Kita matikan dulu komputer kita, lalu kita buang komputer ini, kita gantikan ethernetnya dengan access point ya. Ini kita tinggal tarik aja access pointnya ke sini. Nah, ini jadi access point ya. Lalu setelah kita nyalakan kembali. Nah, oke, kita nyalakan kembali. Nah, ini sudah, kita close. Nah, yang komputer ini juga kita kasih ya, kita ke physical. Nah, ini matikan dulu komputernya, kita buang ini dulu, kita tambahkan access point seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita konfigurasi IP-nya dulu ya, dimana kita bisa konfigurasi IP address-nya untuk komputer yang kita ikat. Misalnya nih, nah ini sudah nyala ya. Oh, belum kita nyalakan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah kita nyalakan. Nah, ini kita komputernya komputer 1. Kita setting ke desktop ya tadi ya. IP-nya kita setting statis ya, dimana IP-nya kita bikin 92.168.1.2 ya. Terus subnet masknya kita biarkan seperti itu. Kita close aja ya, kita close. Terus yang komputer kedua kita juga config ya, config static. Kalau tadi 2 kita kasih 3, 192.168.1.3 ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita close. Nah, ini kita bisa tes jaringan ya. Ya, kita akan tes jaringan ya dengan cara klik IP-nya. Nah, misalnya kita dari PC 2 ke PC 3 ini ya. Kita tinggal klik seperti ini. Kita ke desktop, kita ke command, lalu kita tuliskan ping IP ke PC 3 itu IP-nya tadi 3 ya, 192.168.1.3. Nah, ini TTL ya. Kalau TTL itu berarti kita berhasil koneksinya. Jadi seperti itu kawan-kawan semua. Nah, oke, kita akan lanjutkan ke ketiga, yaitu membuat server HTTP pada jaringan ya. Ini untuk server HTTP pada jaringan,
kita akan bikin satu buah komputer. Ini saya clear ya, sebenarnya bisa aja sih nggak usah di clear, kita bisa geser sebenarnya, cuma biar clear aja jadi kita clear. Misalnya kalau nggak mau di clear, kita bisa tambah aja PC di sini. Jadi ya, tapi ini biar kelihatan jelas aja, saya clear aja lah, saya hapus saja. Oke, saya hapus, saya delete, ini juga saya delete. Oke, ini saya delete. Oke, nah seperti ini. Saya akan bikin coba untuk server HTTP pada jaringannya. Kita tinggal tambahkan satu PC di sini, lalu kita bisa tambahkan satu buah server ya. Kita akan tambahkan satu buah server ini seperti ini, itu ya. Lalu akan kita hubungkan dengan kabel cross. Oke ya kawan-kawan ya, kita hubungkan dengan kabel cross ya, kita hubungkan dengan kabel cross connection. Yang cross ini yang putus-putus ini ya, klik aja Ethernet. Jadi seperti ini ya, ini ke server ya, PC itu server. Oke, setelah itu ini kenapa menggunakan cross, karena perangkatnya sama komputer itu komputer, anggapannya ini komputer server ya. Oke, seperti itu. Lalu kita akan atur IP statiknya untuk subnet, kita bikin biarkan aja. Nah ini untuk komputer kita akan setting desktop IP config static, ini kita akan bikin 92.168.1.2 ya, seperti ini untuk IP komputernya. Lalu untuk servernya ya, untuk server kita atur juga ya, ini kita klik aja servernya seperti ini, lalu kita ke desktop IP config static juga ya, lalu IP nya kita kasih oke ya, ini IP nya kita kasih 11 untuk server 192.168.1.1. subnet max nya kita biarkan 0 ya, lalu kita close nih. Nah ini kita bisa konfigurasi layanan HTTP nya ya, kita bisa klik server ini ya, lalu ke service. Nah di sini ya, di service ini kita HTTP nya ini pastikan on semua ya, HTTP dan HTTPS pastikan on. Ini sudah on ya, kalau sudah on tinggal di close aja. Tinggal sekarang kita lakukan uji coba untuk layanan HTTP ya. Bisa kita gunakan komputer ini, kita pergi ke command ya, lalu kita ping yang servernya ya, ping 192.168.1.1. nah ini ya, jalan nih. Nah ini berarti koneksi kita sudah terhubung. Kita juga bisa menggunakan web ya, saya seperti ini, kita bisa gunakan web seperti ini di sini. Kita tunggu. Nah ini kita bisa ketikkan IP server ya, 192.168.1.1. Nah kalau seperti ini tampilannya kawan-kawan ya, maka ini halaman indeks punya saya. Jadi ini berhasil, ini kita dan terkoneksi. Oke, sekarang kita bisa bikin untuk supaya bisa, ini kan masih kita akses IP ya, jadi supaya kita bisa akses dengan dengan ini nanti dengan alamat, dengan link, kita bisa tambahkan namanya DNS ya. Jadi alamatnya bisa kita custom di sini gitu ada. Jadi kita bisa nambahkan server DNS istilahnya. Nah itu kita akan bikin satu lagi di sini. Ya ini kan server, anggap aja kita kasih nama ini ya. Kita kasih nama dulu. Nah ini kita kasih nama server HTTP ya. Nah ini server HTTP. Lalu kita akan bikin lagi satu server ya. Kita akan bikin lagi satu server di sini. Kita taruh di sini aja ya, biar agak kelihatan. Oke,
Oke, kita tambah satu server. Nah, untuk menghubungkan server ini dengan yang lain, kita bisa gunakan koneksinya. Saya cabut dulu ya. Sorry. Nah, ini koneksi kita saya buat. Hapus tadi servernya. Oke, ini kita kasih nama ya. Ini namanya server DNS. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi sudah ada. Kita tambahkan dulu suite. Kita bisa tambahkan suite di sini. Ya, kita tarik aja satu suite kayak gini. Ya, ini bisa dikasih nama ya. Tinggal dikasih nama aja suite apa gitu. Saya akan gunakan suite ini. Ya, kalau sudah, kita akan hubungkan ini dulu dengan menggunakan koneksi. Nah, ini karena perangkat yang berbeda, komputer to suite, kalau ini server ke suite, kita akan gunakan kabel apa namanya, kabel strike. Oke, connection. Kita klik kabelnya di sini, kita hubungkan ke sini ke header 1, artinya port 1. Ini kita bikin juga header 0-nya kita ke port 2. Kita kasih juga koneksi di sini header 3 ke port DNS seperti ini. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan konfigurasi ya. Alamatnya ini. Oke, ini ya. Nah, ini tadi IP statiknya. Ini ya 11. Yang ini 112. Oke ya. Ya, server itu 11 ya. Terus PC-nya ini 12. Server DNS kita bikin 13. Ya, server DNS kita bikin 13. 192.168.1.3. Nah, ini berarti ini 112 ya. Nah, ini IP-nya kelihatan ya. Tuh. Ini 12, yang ini 11/24, yang ini juga 13. Oke. Oke. Sekarang kita coba konfigurasi untuk DNS-nya. Ya, DNS servernya ini kita konfigurasi dulu. Nah, kita nyalakan DNS-nya. Ini kita on-kan ya. Ya, kita on-kan. Lalu namanya ini, nama domainnya ini kita kasih contoh.com misalnya. Nah, contoh.com, IP-nya kita ketikkan IP server HTTP 192.168.1.1 seperti itu ya. Lalu kita tinggal klik add ini deh. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal coba. Nah, seperti ini. Kita coba klik isi sini, lalu kita ke kita isikan dulu ya. Kita isikan dulu di sini. Nah, DNS servernya. Nah, ini ya kan ada DNS nih, default gateway, ada DNS. Nah, DNS-nya ini kita isikan IP yang di, nah IP-nya ini ya, IP DNS-nya tadi yang kita buka. Kalau sudah, kita bisa ke sini, close dulu. Kita bisa ke desktop, lalu kita coba ke web browser. Nah, di sini kita tinggal tuliskan contoh.com, unresolved. Tadi ya, kita coba cek. DNS on contoh.com. Oke. Sini ini IP-nya sudah. Oke, 192.168.1.1. Lalu kita coba ke browse. Kita browse dulu. Kita ketikkan di sini contoh.com. Nah, berhasil ya kawan. Ini tadi salah ini, kita gunakan server malah. Oke, ini contoh.com ya, artinya berhasil pembuatan server gitu. Nah, sekarang kita akan bikin juga
server yang kalau tadi kan kita bikin nih konfigurasi secara statis sehingga kita bisa secara manual mengisi IP. Nah, bagaimana kalau misalnya kita nggak pengen bikin manual atau DHCP server istilahnya ya. Nah, kita akan bikin sebuah DHCP server. Nah, caranya seperti ini. Misalnya ya, kita akan bikin misalnya 5 buah ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Kita akan bikin dari awal. Sebenarnya nggak dihapus juga boleh ya. Nah, oke. Kita akan bikin misalnya 5, kita bikin 5 nih ya. 5 PC. Ya, kita buat topologinya biar agak simple seperti ini ya. Kita bikin star aja topologinya ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu kita kasih server DHCP 1. Nah, ini kita kasih namanya ini ya. Nah, ini DHCP Dynamic Host Control Protocol ya artinya ya. Nah, ini lalu kita tambahkan switch dulu untuk menghubungkan semuanya. Switchnya saya taruh di tengah. Lalu kita hubungkan dengan kabelnya kita gunakan strike header 1, dua, ini ke port 3, belum ya, ke port 4, ke port 5, yang saya baru ke port 6. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan konfigurasi ya. Kita akan konfigurasi DHCP servernya dulu. DHCP servernya ini kita konfigurasi ya. Di service kita pilih yang DHCP ya, DHCP. Lalu kita on kan ya, DHCP service ini kita on kan. Di sini ada start IP ya. Start IP nya kita isi ya start IP nya ya. Start IP nya kita isi dari 192 memang ya, 192 tab 168.210 ya. Subnetnya kita buat default 255.255.255.0. Nah, di sini ada maksimum user, kita pakai maksimum user pengguna ya. Kita pakai aja 246. Seperti ini. Lalu kita save. Nah, ini sudah ada poolnya ya, server pool. Kalau sudah, kita akan konfigurasi untuk IP address server ya. Ya, kita akan konfigurasi IP address server. Ya, ini kita klik ke desktop seperti biasa. Lalu kita config IP-nya. Lalu kita isikan di DHCP ya. Statiknya kita isikan IP 192.168.21 ya. Subnetnya kita isikan dulu aja. Oke, kita save. Lalu kita coba
kita coba ke PC1, kita uji coba ya. Kita uji coba, cara uji cobanya gini. Kita coba ke PC ini, kita klik aja kayak gini ya. Lalu kita coba ke desktop, ID config, klik DHCP. Nah nih, request successful. Jadi langsung diberikan gitu ya. DHCP itu dynamic host, jadi kita nggak bikin sendiri gitu ya. Nah oke, ini untuk simulasi DHCP. Lalu kita akan coba simulasi routing ya kawan-kawan. Nah ini kita coba bikin sebelah sininya, jika saya hapus yang ini. Simulasi routing dimana kita akan menggunakan router ya, router. Jadi kita akan menghubungkan routernya ya. Kita akan coba gunakan 2 buah komputer ya, dimana setiap buah jaringan kita akan bikin 2 ya. Misalnya seperti ini, ada 2 buah jaringan yang berbeda. Ini misalnya jaringan 1 kita hubungkan dengan switch. Mana switch ini? Seperti ini misalnya. Oke, lalu di antara switch ini nanti kita akan hubungkan dengan sebuah router ya. Kita gunakan router ini. Nah, lalu kita tambahkan switch lagi di sini. Ini tinggal kita atur aja ya. Lalu kita tambahkan 1 buah PC. Seperti ini. Nah, jadi di sini akan ada 2 buah jaringan yang berbeda ya, yang terhubung oleh sebuah router. Ini jaringan 1, ini jaringan 1, tapi terhubung dengan sebuah router. Nah, oke. Lalu kita akan pasang router. Maaf ya. Oke. Nah, di sini kita hubungkan dengan kabel dulu, connection. Switch Ether 1. Ini juga kita hubungkan. Sorry, salah header ya tadi. Gak apa-apa sih sebenarnya mode header berapapun, yang penting masih tersedia slotnya. Seperti ini. Salah dong. Oke, ini kita hubungkan Ether 2 ke Ether gigabit 1 seperti ini ya. Ini juga kita hubungkan. Salah. Oke, Ether 1 ini juga kita hubungkan. Ke sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita akan konfigurasi ya. Nah, ini untuk komputer yang ini PC11, ini kita bisa ganti sih namanya. Ini kan PC dulu ini. Nah, ini kita akan kasih IP dulu ya. Kita akan kasih IP seperti ini. Masuk IP desktop, IP config static. Kita pasang aja 92.168.68.11 subnet masknya gitu. Terus default gateway-nya kita kasih 192.168.15 ya, ini default gateway-nya. Oke, lalu yang PC 2 ini juga kita setting. Ini misalnya kita pakai 10.001 itu ya. Lalu default gateway-nya kita kasih 10.005 seperti ini ya. Jadi di sini akan ada IP mana tadi? Ini yang
yang 192.168.1 gitu ya. Yang sebelah sini nanti adalah 10.00 gitu ya. Jadi ini terjadi ada dua buah jaringan yang berbeda yang saling terhubung nanti ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi IP routernya ya. Jadi kita ke router. Kalau tadi kan PC ini ya, kita ke router ya, lalu kita ke config dulu ya. Di config ini kita bisa tambahkan interface ya. Ini kita tambah interface ini ya. Ada di sini interface 01 ya, yang kita pakai tadi 0 sama 1 ya. Oke, kita coba aja. Terus yang 0 ini ya pastikan on ya, interface 0 nya on. Lalu kita tambahkan IP addressnya 192.168.1.5 ya. Subnet masknya kita isi yang tadi. Nah, sekarang ke ether 2 sama status on kan juga. Lalu IP nya kita kasih tadi ya 10.005. Subnetnya bikin seperti itu. Nah, ini sudah ya. Nah, ini seperti ini. Ini sudah terjadi ya. Oke, ini kita bisa tutup. Nah, ini sudah terhubung ya kawan-kawan. Artinya ini sudah biru semua. Untuk uji coba kita bisa masuk ke misalnya kita ke komputer. Nah, ini misalnya kita ping ini ya. Kita bisa ping ya. Ini tadi IP-nya berapa ya? Lupa saya. Oh, 111. Nah, ini kita coba ping dari sini. Ping 192.168.1.1 terhubung ya. Nah, ini TTL ya. Nah, TTL. Oke. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Untuk proses routingnya ini sebenarnya bisa ditambah-tambah aja sih. Kalau misalnya kita mau tambah PC juga udah bisa nih ya, tinggal kita tambahin aja PC di sini ya. Tapi IP di sini, IP ini, PC ini, kalau misalnya kita hubungkan dengan switch yang ini, nah kita hubungkan ya. Nah, ini kita hubungkan seperti ini. Maka mau nggak mau IP untuk PC 13 ini harus satu segmen dengan IP. Jadi tinggal kita kasih aja IP di sini. Config static 192.168.1. Kalau ini 1 kita kasih misalnya 3 deh. Ya, subnet masknya kita biarkan. Maka ini juga akan terhubung ya, kawan-kawan. Nah, namun di sini tinggal kita siapkan nih. Jadi seperti ini ya. Dan di sini harusnya terhubung lagi ke switch. Nah, seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam pengerjaan tugas praktik 3 ini dalam mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah memberikan
pemahaman. Nah, ini juga sudah terhubung ya untuk PC 3 nya, tadi masih belum terhubung, mungkin masih menunggu konfigurasi. Ini Cisco Tracker atau paket tracer ini merupakan sebuah aplikasi simulasi jaringan, di mana misalnya kita pengen membuat sebuah jaringan atau lokal ya, LAN misalnya, atau bikin MAN atau bikin WAN. Nah, kita bisa menggunakan Cisco ini dulu untuk sementara kita simulasikan apakah bisa terhubung atau tidak. Lalu nanti ketika kita sudah bikin ini semua, lebih enak nanti ketika di lapangan, seperti itu ya. Dan mohon maaf kawan, di tugas ini kalau misalnya banyak salah, silakan nanti bisa diskusi kita di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.